Oke, Fadil. Siap-siap buat Share screen. share Kau screen. share screen. Kau share screen apa ini? Siap-siap, tunggu dulu. Yang Apa ini gitu? kan? Belum, Pi. Masih di waiting room, Oh Ki. belum. Oh. Masih di waiting room, Ki. Tuh. Bisa, Mi. Nah, ini. Di atasnya. Tuh. Uh, Hmm. Bagaimana kalau kita mau podcast, kita mau konten lebih tepatnya, tapi kita terapkan kini prinsip-prinsip. Tunggu ya. Aku lupa kulitku. Oh, eh, bagus di cut itu begitu itu. Nah, tuh. Tuh. Nah, coba banyak hal, satu akan mendarat dan terpilih. Nah, maksudnya prinsip sederhana yang selalu jadi ajar sama bahkan nenek-nenek tak, bapak-bapak tak, om-om tak, tante-tante tak. hmm. Coba semua dulu nak, jangan kok terlalu jangan terlalu di satu hal, jangan terlalu fokus. Tak? Nah, ini sebenarnya ada eksperimen kurvanya. Oh, enggak ada, bukan kurva ki dia. Oke. Jadi, misal kayak anu tuh penerapannya. Sebenarnya ini hal yang istilahnya filosofis begitu ya, tapi dijelaskan dengan grafik. Ada namanya distribusi normal, ada namanya power law. Nah, tadi itu ada itu yang orang kalau distribusi normal, apa Hmm. maksudnya? Orang kalau biasa sekali begitu, distribusi normal ini. Oh, IQ-nya 100, distribusi normal. Oh, dia lulusan ini, distribusi normal. contoh kayak ambil mie siapa ya? Ambil mie. Kalau saya ndak bisa kasih Hmm. distribusi normal kalau orang Makassar, kuliah di Makassar, UNM lagi, ndak normal itu distribusinya. Tapi kalau orang kayak dari Bulukumba, Jeneponto, Bone, Sopeng, baru kuliah di Makassar, di kampusnya UIN, begitu toh. Kampusnya Unhas, kampusnya UNM. Wah, tidak kaget dong orang, itu disebut distribusi normal. Nah, saya itu hitungannya antara terlalu low atau tidak. Kau juga tidak normal kau distribusi mulu karena kau dari Makassar, Unhas gila. Lanjut. Tak, power law itu pembeda yang biasanya beda sekali orangnya. Nah, kalau kita lihat orang, kalau konten ternyata dia lebih viral, power law itu. Tapi untuk mencapai power law dia ndak kayak distribusi normal ki sistemnya. Distribusi normal itu kayak ada batasnya, paham kok? Kayak kalau ada batasnya itu kayak kursi di kelas 30 orang. Pasti ada distribusi normal dong. Pasti ada distribusi normal dong. Toh? Hmm. Kayak siapa ya? Kayak ada yang paling pintar dan yang paling bodoh. Sisanya itu teman-temannya membentuk itu grafik distribusi normal. Toh, oh rata-rata semua itu temannya. Kebanyakan toh. Kalau pintar semua pasti ada merenceng ki bilang, oh ternyata rata-rata pintar, tapi akan ada kelompok-kelompok bodoh yang membuat grafiknya meluncur. Toh. Nah, bagaimana itu kalau power law? Power law itu hal yang tidak terbatas. Contoh kayak manusia saja. Kan kalau kelas ada batasnya 30 orang, 28 orang, 30 orang toh. Kalau power law dia mulai ke samping, terus bertambah terus. Dan itu ada faktornya. Contoh kayak faktor kualitas manusia terus bertumbuh dan jumlah manusia terus bertambah. Ya memang kelihatan banyak manusia mati tapi bertambah terus toh. Kan kemarin itu argumennya kita cuma sampai 7 miliar. Sekarang sudah 8 miliar manusia dan kualitasnya terus Wih. bertumbuh. Hmm. Saya pribadi merasa pembohongan publik itu ya yang mengatakan bahwa Gen Z itu generasi terbodoh. Menurutku sebaliknya, Betul. malah Sepakat. malah malah setiap generasi terus bertumbuh. Contoh lihat mau ke Gen Alpha deh. Beberapa orang istilahnya kolot akan bilang Gen Alpha itu tolol, Hmm. asbun. Tapi orang-orang yang Se- mau tahu pintar pasti bilang pintar ini anak. Mereka bakalan jadi Betul. pintar. Nah, sama gitu orang milenial atau Gen X yang bilangi Gen Z tolo,
kayaknya ditahu juga kualitasnya sampai mana deh. Nah, lanjut lagi. Itu tuh kan ditahu ya bagaimana bentuknya power law. Ada data yang tidak punya batas dan terus bertumbuh. Mm-mm. Begitu itu power Mm. law. Contoh. eh, nah, itu pemanfaatannya power law, dia harus tidak boleh over commit. Tidak boleh kita terlalu komitmen kepada hal-hal yang ceritanya low ceiling atau tidak memberikan dampak besar atau tidak tidak setinggi itulah dampaknya. Contoh kayak kerja di retail toh, tapi gajinya pas-pasan dan ditagi prospek karir tak bagaimana. Jangan mi over committing di situ, kerja seadanya saja. Jangan mau kok terlalu begitu. Fokus mau kok kerja yang di passionmu apa dan lain-lain begitu toh. Hal-hal yang kayak gini tuh dikasih, jangan di over commit begitu. Kecuali kau memang mau berjenjang karir di retail dan passionmu bisa mau kesampingkan untuk beberapa tahun ke depan, tetap passionmu nu kasih ada, tapi passionmu yang jangan kau kasih over commit. Nah itu, jangan jangan over committing ke sesuatu yang low ceiling. Contoh kayak ambillah saya pribadi, Mm-mm. ndak over committing kak di uang, tapi ada usaha-usaha kecilku di uang. Tuh, ternyata tetap dia menabung, tetap dia invest, tetap kayak melakukan hal-hal yang bertumbuh dalam skala uang tuh. Karena tetap bagi orang itu penting uang, tapi bagiku itu low ceiling itu uang. Nah, yang tidak kuanggap low ceiling itu ilmu pengetahuan. Jadi bukuku akan terus bertambah, alat-alat produksiku akan terus bertambah, begitu toh. Tontonan-tontonanku juga akan terus bertambah, referensiku akan terus bertambah. Lebih lebih mahal itu kurasa daripada uang. Nah, itu bedanya. Tapi bagi orang beda-beda, bisa jadi yang kau anggap low ceiling itu tinggi bagi mereka. Itu boleh-boleh saja, tapi harus dikenali apa itu yang low ceiling bagi kita dan tidak boleh di overcommit. Saat ini mau ku kasih low ceiling itu percintaan. Nah, percintaan itu mau ku kasih Oke. low ceiling karena eh, kalau bagaimana ya, pengalaman tuh bahwa kalau kita kecintaan, wah, tidak ada produksi, jadi tidak ada uang datang, ya enggak sih. Mm-mm. Udah selesai masalah pekerjaan, udah selesai juga masalah passion gara-gara cinta. Padahal return of investmentnya apa? Ditolak anjing, ya enggak sih. Tuh, ditolak Iya. return of investmentnya. Makanya mau dialihkan cinta itu mungkin di umur-umur segini lebih baik dikasih low ceiling. Apakah kita mencari perempuan yang lebih muda yang tidak merepotkan, atau kita bersama perempuan yang mau bertumbuh tapi sekedar teman saja, atau kita cari tante-tante kaya Iya. yang Mm-mm. mau Boleh. biayai kita, kan itu istilahnya Itu. low ceiling tuh, nggak Slow over sailing. commit gitu. Bahwa kalau yang Mm-mm. tante-tante kaya tuh, tante kaya ditemani, kalau Mm-mm. ganti ki wajar nggak sih, karena kita kan lebih rendah. Kalau yang Iya sih. just of friend, yang setara Mm-mm. ki dan just of friend, kalau dia pergi sama yang lain, kita just of friend lagi sama orang baru, ya nggak sih. Nah, apa terus yang satu lagi, kalau kita istilahnya yang lebih mudah, kalau Mm-mm. kita rasa tidak menghargai Miki dan nilai value tak, ganti saja, banyak aja lebih muda lagi bakalan datang. Betul. Nah itu Tapi percintaan ya, kalau di low ceiling. eh, menurutmu kalau misal untuk di situasi kondisi sekarang misal apakah kira-kira yang 80 itu lebih banyak laki-laki atau perempuan gitu? Yang 80, Kira-kira menurutmu yang paling banyak hmm, laki-laki atau perempuan yang kondisi sekarang gitu? Kalau melihat kondisi sekarang kondisi kira-kira. sekarang di mataku ya, Apa atau orang-orang sekitar gitu? 50-50 sebenarnya. Terus. Sebenarnya sistematikanya 50-50 kalau orang seusiaku dan seusiamu juga. Mm-mm. Sama-sama rata-rata perempuan, bahkan laki-laki juga, rata-rata kita semua, hampir semua itu egaliter. Sangat sering bahkan pernikahan juga yang terjadi, teman-teman yang menikah rata-rata nikah seumuran, nikah dengan jenjang karir yang hampir sama, ya enggak sih. Iya. Tapi kalau mulai lihat orang-orang outlier, salah satu temanku gitu, orang yang outlier, dia Ah, menikah sama S2 sementara dia belum selesai S1-nya. Nah, kayak gitu. Yang kayak gitu. Tiba terus kita lihat outlier lagi yang kayak ini gitu.
Tapi mau Kak bahas ini lagi, overcommitting low ceiling atau power low distribution nanti di anu selanjutnya, nah Oke, yang oke. web selanjutnya yang ini ya toh. Nah, tuh kasih Oh, kembali. Nah, oh tuh. iya. Yang ini Oh, nah, ada yang ini. tapi Oke. kasih kembali ke dulu. Nah, kasih kembali ke dulu. Tuh. Nah, kembangkan kemampuan M-shape. Mau tahu Ah, istilahnya keterampilan T-shape atau keilmuan T-shape, spesialisasi. T-shape. Iya, huruf Enggak. T. Hah? Jadi huruf T itu kan begini. Saya bisa ke Iya. papan tulis itu di Ah, sini. Mau ke papan tulis gitu. Hilang monitorku, awe. kok bisa? Awe, hilang monitorku. Goyah Keluar. gitu laptop. Tapi kebaca enggak? Kebaca juga? Kebaca juga? Iya, Nah, iya, tak, ada. kebaca juga. Saya mesti membaca dan belajar. Oke. Tak. Jadi kembangkan kemampuan M shape begitu tak? M-shape. M shape. Bukan Tapi T-shape, tap, bukan tapi sekretariat T-shape. M shape itu dua T shape disambung kayak gini. Ah, Jauhnya maksudnya lagi. Gimana kelihatan? Ini kurang. Nah, ini masih besar kira? eh, eh. Kan T-shape itu yang begini ya sebenarnya. Kelihatan huruf T, tapi T terbalik. Ah, ini juga ya. Oh, Ah, nah, eh, jadi punya keterampilan. Kalau kalau saya kan kemarin itu TKJ, eh. TKJ tuh, TKJ. Nah, saya tuh sekarang bisa pakai Linux. Ini full pakai Linux ini yang di belakangmu, komputer sama pakai Termux di HP. Jadi memang Oh, iya. Linuxnya multi experience gitu. Jadi TKJ-nya di situ bahwa ada keahlian tuh di Ah, bidang Linux. Nah sisanya Linux. itu kayak eh, menghafal apa program apa semua dasar-dasar semua ya. Tapi ada Mm, kontrol Linux yang paling tinggi spesialisasi. mm. Nah nanti ku tambah lagi coding, coding, five coding, apa? Five coding di sini. Hah? Yang diajar sama kau juga bahwa saya bisa coding type coding tapi saya bisa React, saya bisa HTML, Bisa. JS, Mm, begitu pak. mm, mm, mm. Saya bisa database, saya bisa apa backend tipis-tipis, begitu pak. Saya bisa CSS, saya bisa ini apa UI UX, begitu pak, dan lain-lain. Ini ada dasarnya di bawah, pak, yang bangun kini ada juga dasarnya. Tapi maksudnya kayak tas satu di kemampuanmu cukup nih untuk ini bisa ke spesialisasi, bisa ke spesialisasi. Apa yang terjadi kalau M-Shell? Iya. Digabung Ki. Oke, Jadi saya berarti kayak jadi saya multi platform Ki. Kalau ngupload ke web, salah satunya yang gue lihat di belakang situ, biasanya ku upload dari HP, pakai Termux, oh, atau dari laptop via SSH. Jadi tidak berat nih laptopku. Kan pernah kesarankan tuh bilang, mending bangun kopi, bikin kopi PC Fadil kalau mau kok. Oh, jadi iya. kau pakai Mac, Pernah. ada PC Mm, atau laptop lamamu, tetap iya jadikan toh ini SSH, experience lah, toh SSH. akhirnya dia codingnya tidak berat ke situ Ki, tidak berat ke Mac-mu. Toh? Nah ini yang aku maksud. Ini yang terjadi Oh, kalau hasil punya keterampilan M-shape. M-shape. Bisa ke Linux, bisa ke kayak coding. Nah begitu. Berarti kayak ini ya multitasking gitu mungkin kan. Lebih Eh, karena kelihatan kayak multi talent gak sih? Kayak multi dibilang, talent. oh bisa bisa programming, oh tahu juga Linux. Oh, iya Jadi iya iya. ndak kaget ya orang. Tapi harusnya ini adalah dua skill yang tidak terlalu relate. Kalau kalau dilihat ini dari jauh toh, dibilang Mm. saya skill IT, Oh, iya iya iya. apa? Berarti kayak misal IT Hmm. juga pasti bisa kayak perbaiki printer, kayak bikin TV ini ya. Iya lagi. Iya tuh kayak bisa at least bisa perbaiki mesin fotokopi selain ngoding Iya, ya. Jadi kayak kan kayak mungkin gitu ya. bisa coding Contoh-contohnya. sama dengan bisa bikin Itu fotokopi. makanya Tapi itu jujur, makanya IT tuh ini M-shape banget kayaknya nah. jujur kok. Eh. Bisa kok mau fotokopi tuh. Kalau ada Bisa mesin lah Mas. besar, udah kan Bisa. mesin besar. Karena kan apa ya? Itu kan bahasa ini komputer kan. Pencet-pencet Jadi itu. iya, baru kan bahasa Inggris itu. Jadi kayak paham jadi alurnya begitu. Karena meskipun nggak pernah sentuh ini barang, tapi at least karena bahasa Inggris atau
Bahasa bahasa-bahasa yang biasa teknis nih komputer. sehari-hari. Heeh. Heeh. Jadi kayak oh yo kesini ke arahnya, kamu juga masuk kok, kayak Iya lagi. gitu. Heeh. Gitu ya Da- jadi. Ah, jadi heeh, bisa mungkin sesuatu yang non IT atau bahkan non teknis atau oh bahkan non ya. sains toh bisa Mm-mm. mungkin seni begitu toh. Anak media itu, Hmm. anak multimedia itu paling paling nge-clash kalau begini. Kalau yang nggak ada talentnya sama sekali, yang kayak misal ada orang yang nggak ada talent cuman pidato doang atau aspun doang. Kalau kalau pidato itu Iya, talent nah. iya Bisa talent jadi tapi talent. spesialisasi di Iya, Asbun. Ada public speaking ya, spesialisasinya di public iya speaking, iya T-shape, public T-shape speaking. huruf T Oh dia dia huruf T-shape T. dia. Oh T-shape. ya ya ya. Asbun Oke di oke sini. oke. Jadi sisanya Asbun ini ya. yang di bawah ini semua public speaking. Yang di bawah ini semua Oh public public speaking itu speaking, yang T-shape. Oh, T-shape Asbun. doang berarti dia ya. Asbun. Asbunnya itu. M-shape-nya Oke. itu dibela sama pasangannya. Oh oke, iya M-shape-nya itu boleh. hubungan Ah, ah. hubungan dengan pasangan begitu tuh. Oh iya iya Pasangan betul. romantisnya tuh dibela terus sama pasangan romantisnya. Jadi Dijagai. kayak Jadi dia tapi kan M-shape gitu. kalau T-shape cuman yang kayak itu kan namanya soft skill ya. Kan ada juga harus ada hard skill atau Oh boleh, teknis, bisa bisa. skill Tetap teknis gitu. Harusnya ada ya. harusnya ada. Yang wajib kan harusnya yang paling tidak sebelum ke soft skill paling tidak hard skill dulu nggak sih atau teknis skill gitu. Tapi enaknya kalau punya muka M shape begitu toh. Mm-mm, Kalau mau tambah soft skill, toh mm-mm, ya kalau misal kayak ini kan dua-dua ini hard skill, toh. Kalau mau tambahi mm-mm, bisa itu enaknya kalau M shape mau toh. Punya mm-mm, muka M shape satu, misal mm-mm. mau melatih kemampuan presentasimu, apa aku lakukan di kelas Iya. sekarang, kan? Sambung saja lagi. Mm. Tapi itu bahwa kalau terlalu banyak memo koleksi harus disimpan sebagian supaya tidak naparoca ke perusahaan atau institusi. Nanti jadi konadim. Oke. Nah itu bahwa kalau kalau bisa ada kemampuan presentasimu, bisa ke presentasikan Iya, webmu tuh yang betul dari betul. sini akhirnya Mm-mm. tersambung ki. Nah, enak ki Iya. begitu. Tapi kalau Mm-mm. terlalu banyak M shape-mu nanti dikira kayak kemampuan akar Kayak rumput terlalu Jakob. ya lagi. Palu gak Makanya palu palu gada, apa palu lu mau gada. gua ada. Iya. Tapi makanya itu harus tetap meningkat itu M shape-mu. T shape-nya masing-masing harus meningkat terus. Nggak boleh stop. Itu sebenarnya kalau M shape. Jadi bisa mau Mm-mm. tambah terus itu paling enaknya itu M shape. Mau tambah terus. Nah, ini nih Iya sih. taruhan 80 Nah, 20 begitu Pak. ada Itu kan kayak aku jelaskan terus gitu prinsip 80 20. Kenapa 80 20 sebenarnya iya, kenapa nggak 8 730? bisa sebenarnya juga 60. Kenapa 60 kenapa 40 60? Ini tuh jomplang banget kita masuk ke 60 kan 80 gini. 20. 80 itu agak di atas ya. Jadi kayak Iya, terlalu tidak jauh gitu seimbang ki. distance Kok jaraknya. sangat-sangat tidak seimbang. Sebenarnya ini 80 20 memang radikal banget, memang sengaja banget. Goyangin lagi monitor itu dulu. Biasa terjadi guys ya. Jadi In this economy. In this podcast. jadi jadi 80 20 itu nanti dia pemanfaatannya tuh kayak istilahnya eh Moji memperjelas bahwa dunia ini tidak bekerja 50-50 sebenarnya. Oke. Oke. Nah, terakhir itu saya itu mau bahas tentang seni bercerita. Saya itu suka sekali storytelling formula. Kapan kita memulai, begitu cara tak juga akhiri. Pak, apa yang kita mulai itu cara tak kita akhiri. Contoh kayak saya lahir dari seorang dosen, Dosen. dibesarkan dari keluarga dosen, maka saya akan mati bersama Keluarga. mati suatu hari bersama dosen-dosen. Hmm. Kok tragis sih?
Tapi maksudnya atau mati Kok sebagai ini? dosen, toh mati Oh bersama iya, dosen, mati sebagai dosen, mungkin mati dengan sahabat dosen, begitu toh. Kayak tadi gitulah. mati bersama dosen kayak Kayak di bus sama-sama baru susah, sama-sama susah dan atau sama-sama tragedi anjir. atau atau Mati atau naik bersama pesawat, dosen. pesawat toh. Aduh, rapat kerja, pesawat ke Ini Bali, langsung atau mungkin dosen ini ya pengen kudeta ya. jadi mau jadi meritokrasi, kan mau dosennya meritokrasi. mati Hmm. syahid tuh. Hmm. Ini simulasi power law. Contoh Hmm. saja 10 taruhan hidup kecil. Hmm. Kayak gini, bahwa ada taruhan kecil satu kali, efeknya cuma dua kali, efeknya cuma empat kali, begitu toh. Misal Hmm. menyumbang kok atau menginvest kok 20.000, 10.000 saja toh, 10.000 terkali lipat jadi 20.000, 40.000. Tiba-tiba ada saham naik 600 kali lipat. Kita nggak tahu, siapa Uh, tahu investmu ke arah Bitcoin begitu toh. Mungkin iya ada yang iya iya. rugi, yang kayak gini satu kali gitu, merugikan. Hmm. Ada yang sedikit diuntungnya, tapi kan terus bertumbuh. Nah, sama aja dengan portofolio project. Portofolio project mungkin tidak dinilai dulu sebagian, tapi nanti pasti ada satu yang hit. Makanya itu orang kerja bikin video yang Hmm. bagus-bagus, nah kasih banyak-banyak ya. Lebih terkenal kita orang yang bikin kuantitas daripada kualitas. Iya lagi. Tuh, nah, ada kayak contoh saja ya. Kita tahu bahwa memang kalau saya ngambil contoh agak salah, tapi kita tahu bahwa ini nih sebenarnya kayak siapa lagi tuh, Agung Hapsa. Memang kalau Hmm. sekali anu besar kayak namain kan mie begitu ya, tapi dia Betul. percobaan di belakangnya, Awalnya. atau Awalnya. percobaan di belakangnya bukan cuma awalnya juga sekarang percobaan di Hmm. belakangnya itu, Belakang ya. sebelumnya diupload, jadi nanti Iya yang iya hit iya. itu pasnya mau upload dan langsung selalu melejit sama Chandra Liao sama apa. Tapi sebelum-sebelumnya kita lihat dia itu terseleksi begini modelnya, terseleksi kayak yang kau lihat begini, bahwa ada yang untung sedikit 19 kali, 20 kali, 20 kali, tapi ada pasti yang hit. Pengen kalau 100 kali kau mencoba. Kayak itu yang kata-katanya Warren Buffett itu investasi Hmm. paling menguntungkannya, maksudnya kekayaannya paling besar sampai sekarang itu dicapai pas mulai, bahkan mulai bukan dicapai, mulai dari umur 65. Bayangkan ke orang kan pensiun 65, Pak Cema pensiun Hmm. 65. Tuh, Udah lansia ya. tuh. Jadi kayak, Lansia. tapi malah di situ investasinya meledak Oh. besar. Nah, padahal banyak investasinya pas muda. Lumayan itu 3 miliar, istilahnya apa, 3 miliar dolar. Bukan 3 juta dolar ya, 3 miliar dolar. 3 miliar. Tuh. Tapi pasnya ini langsung jadi berapa belas miliar itu. Wah, apa triliun? Saya lupa lagi. Nah, itu Warren Buffett bahwa dia kan banyak uang lah istilahnya. Jadi dia Hmm. taruhannya udah satu kali, Pak. Udah 10 kali juga. Udah 100 kali juga. Jutaan kali. Ini hitungannya, taruhannya. Taruhan-taruhan kecilnya. Dan itu yang paling menguntungkan buat dia. Oh iya iya iya, iya. Ayo, move Ini on kita. ini ya, Kenapa ya? ini ya, bergantung ke waktunya ya. Jadi kayak harus panjang dulu, lama waktunya gitu. Boleh kau ambil Supaya buku sambil hmm, kau sambil kau hibur orang, sambil kau ngomong. Pakai headset ya. hmm, Ku dengar sih. oke. Oh ya. Bisa bicara apa? Jadi ini mungkin ya kayak ini kan konsep hukum apa sih ini? Power law itu. Nah, ini kan power law tuh artinya kayak implementasi atau contoh-contoh ini kan teorinya ya. Nah, ini kan teori yang didapatkan berdasarkan hasil analisanya si Bang Aril. Nah, makanya mungkin juga banyak baca buku mungkin. Nah, mungkin orang-orang yang kayak kita, orang yang kayak jarang baca buku atau mungkin kayak saya tuh. Nah, ini mungkin ilmu-ilmu yang kayak begini kan cari at least kalau misal kita malas baca buku, malas baca buku. Nah, ini
sumber-sumber eh yang kau bikin ini pasti dari buku semua atau Ariel, atau dari kau dengar-dengar video atau Saya podcast? saya pribadi ndak suka menilai sesuatu datang dari satu sumber. Iya, Saya banyak merasa sumber pasti. banyak sumber. Salah satunya mungkin selain buku jurnal ilmiah dan salah satunya juga adalah video atau audiobook atau mungkin dari cerita teman, cerita orang tua, cerita kakek nenek bahwa itu semua ku kumpulkan dalam pengambilan keputusan kayak gini. Ta- Tapi Hmm, kayak ini kan cerita lama tuh coba semua begitu. Coba kita iya. banyak-banyak. Tapi kita tidak pernah bisa rasionalkan kalau orang penurut, langsung saya jalankan, coba semua. Tapi kalau pemikir kayak, kenapa sih dicoba semua? Mau kak fokus dengan passionku. Nah, tapi ndak dilarang passionmu, tapi di dalam passionmu, lu coba semua itu yang di dalam passion. Contoh kayak lari itu, jangan kau cuma lari sprint, ternyata kau larinya lambat. Jangan kau lari, Pace. ternyata kau pace-nya sprint. Hmm. Kayak saya jujur, begitu kayak tinggi, besar ki langkahku. Kalau lari, saya baru sadar, ternyata kalau pendek langkahku, sakit pasti kakiku. Oh. Jadi kayak kak pencopet kalau baik kalau di hertas di hertas itu orang kencang larinya begitu besar langkahnya Oh. kayak kayak kayak, kayak orang lewat siapa ada copet itu barusan kayak gitu bahwa lu coba ki berbagai hal selain itu kalau kalau masuk mau terjun olahraga lari coba ku berenang coba ku kardio Tuh. lain Hmm. atau naik tangga Iya. turun tangga yang di gym atau coba ku treadmill bahwa hal-hal yang begitu yang membentuk larimu itu bagus. Nah, itu maksudnya coba berbagai hal. Yang nenek-nenek kita sebutkan, yang podcaster sebutkan, yang buku-buku jelaskan, yang jurnal ilmiah buktikan. Toh? Tapi jangan khawatir, ada Ji yang membantu di sini. Jadi kayak gini tuh pertumbuhan ini agak terbalik ya, terbalik tuh pertumbuhan itu naik. Iya, iya. Toh? Karena mirroring ya, jadi pertumbuhan Iya, itu iya. naik. Jadi bahkan usaha-usaha Oh, kecil yang kayak gitu tuh akan meningkatkan tuh meningkat terus. berdasarkan waktu juga. Uh, Tadi aku tapi bilang tuh waktu gitu. aman Ji. Tapi kalau misal merasa gagal kok, tenang mau kok. Tidak pernah aja kok. Tidak akan pernah kok injak angka nol. Kecuali kau sengaja memang di nol. Artinya Oh, berhenti kok di nol. Tidak pernah akan oke. kau injak angka nol. Kayak gitu. Kayak kalau misal kita pindah grafik ya, yang lebih simulatif gitu. Oh, Malah salah boska lagi. Nah, banyak kamu ya ini bos. tak, yang kayak gitu tak. Heeh. Ya, Eh, ini cari misal cari nah, cari ini jodoh. kalau gagal kok, Hmm. jangan perlu lihat ke cari jodoh. Kalau gagal kok turun di saya begini tapi tidak akan pernah hit nol. Pasti ada nol koma. Ah, 0, Tak di sini. nggak titiknya Mm, nggak nol banget gitu. dan Nggak. pas mau start dari nol bisa aja kau lagi bangun naik kayak ini. Tenang, tenang. It's okay. Pas. Oh, Everybody tetap. ada pace-nya, ada anunya. Mungkin hari ini saya belum lancar naik gunung. Oh, mungkin saya sekedar hiking atau mungkin saya bisa climbing. Saya juga nggak tahu ya, belum belum pernah coba. Tapi kalau Climbing. dicoba semua, akhirnya tahu. Oh, ternyata saya suka. Bisa. Ternyata saya suka kasih terbang pesawat, baru kasih kena gunung salak. Begitu cara aku mendaki. Tapi kan di faktor-faktor kayak bisa-bisa itu kan pasti ada Hmm. kayak variabel lain tuh, kayak misal faktor kesehatan, faktor umur, faktor finansial. Itu kan ada faktor itu, kayak misal bisa aja kok climbing, cuman misal tadi climbing tuh kau Hmm. udah bisa climbing nih, udah bisa diving atau sudah Hmm. bisa kayak skill-skill ini, tapi Hmm. terhalang sama faktor-faktor yang lain, variabel-variabel lain, kayak misal Faktor tadi aku bilang kesehatan. kayak ekonomi, kesehatan, kayak gitu gitu. Hmm. Itu kan Se- eh, mm-mm. Itu Cocok. gimana itu? Bisa karena mau terapkan ini power law, artinya lu coba ki juga yang lain. Toh, Mm-mm. bahkan saat kesehatanmu deteriorating, toh istilahnya ekonomi down, bisa aja kau Mm-mm. manjat pohon di kebunnya nenekmu atau di kebunnya Oke. tempatmu kerja jadi buruh tani. Toh, bisa kau naik turun Oke. bukit, jadi Oke. tidak akan tidak bisa menghindari kalau sudah masuk muka di power law. Sudah, power law distribution. Heeh.
Tapi kalau mau kok tetap di distribusi normal sebenarnya tidak masalah Ji. Kau pilihan masing-masing. Oke. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke, mau kah bahas? Heeh. Kemarin Apalagi? kan sudah dibahas ini. Tuh, Apa cari udah ini jodoh. kemarin Tuh, sudah panjang enggak? nih. Heeh. Nah, mau Oh, sekali. bertambah lagi follow up, ada follow up-nya atau gimana? Nah, ada follow up-nya. Ada follow up. Tercerahkan, Kak. Tercerahkan. Tercerahkan, Kak, setelah baca kisahnya ibu-ibu kita, ibu-ibu Ibu-ibu. mukminin. Kak, ibu-ibu kita kaum mukminin, istri-istrinya Oh Rasulullah. ya, subhanallah. Jujur, jujur ndak masih masih agak ndak rela Kak Fadil bilang harus kulepas pilihanku bahwa saya kan suka perempuan yang lebih tua atau perempuan yang setara umurnya sama saya, setara anu hidupnya, atau yang lebih tua, yang lebih daripada saya. Dan harus Kak terima kenyataan bahwa harus Kak cari yang 20% ku tuh. Iya, Sebenarnya kayaknya yang di mana? ndak. Ya, kenapa? Enggak, Mi. Maksudku yang Iya. 20% itu yang di mana itu kayak mungkin lebih banyak change-nya di bawah umurmu. Mm-mm, mm-mm. Tapi Lebih ndak. banyak stoknya nih Mm-mm. Tapi dibandingkan kalau misal seumuran atau di atasmu. Karena kan itu betul. startnya beda kan. Iya, Kak. Statistiknya juga Startnya membuktikan di sini kita ya, gagal. Kita bakalan gagal. Tapi kayak ya. udah mau kak kurasa, lepas keinginanku di sana. Walaupun terbuka mah dengan opsi yang itu tadi tuh, yang cari yang 20%. Kalau kalau itu jodoh, Kak. Tapi nyadar Kak, lo tau istri pertamanya Rasulullah, Hmm. Ibunda Khadijah. Ayo Dija. Itu kan lebih tua dari beliau ya. 2 kali lipat umurnya. Ibunda Iya Khadijah kan? dia berapa? 40. Rasulullah dia 25 Dan waktu pertama iya menikah. uh. Toh? Jadi ternyata dalam Islam sekalipun kita dibolehkan menikah sama perempuan yang lebih tua kalau kita Lebih masih tua. udah. Itu asasnya feminisme sebenarnya. Bisa juga ambil opsi yang lebih di atas. Terus apa? Iya. Istri keduanya Rasulullah, Mm-mm. Ibunda Saudah. Udah. Oh, Toh? saudah. Iya. Toh? Dari Ibunda Saudah dia seumuran pas Nabi, dan pasnya lagi Oh. 50-50. Pas umur 50, pas meninggal Bunda Khadijah, Ibunda Saudah menikah dengan Rasulullah di umur sama-sama 50. Berarti di pas patah hati terbesarnya Rasulullah, yang setara sama dia yang temani. Oke. Terus baru masuk Bunda Aisyah Aisyah. dan istri-istri yang lain selanjutnya, yang dari yang tambah-tambah poligami itu. Mm-mm. Yang lebih muda selalu daripada Rasulullah. Walaupun ada yang umurnya dewasa, memang 36, 37, ada juga yang 17, begitu kan. Salah satunya Bunda Aisyah yang masih diperdebatkan ya, tapi saya pribadi menganggap itu oh ya sudah 17, 19. Mm-mm. Nah, itu dia kan lebih muda, 20%-nya Muda. Rasulullah atau istilahnya. Yang terjadi di masyarakat, dan ini yang kemarin kayaknya hipnotis kan. Yang terjadi di masyarakat terlalu meromantisasi Ibunda Aisyah. Memang romantis, tapi terlalu meromantisasi sampai dilupa Bunda Khadijah sama Bunda Saudah Iya lagi. Uh-uh. yang temani Ki dalam kesetaraan pas baru Mm-mm. tahun ketiga Hijriah, yang temani Ki dari nol nol saat perempuannya yang 80%, Rasulullahnya yang 20%. Waktunya belum diangkat jadi nabi, jadi rasul. Dia yang temani Bunda Khadijah, dan orang tidak lihat itu romantis. Betul. Iya. Bunda Kita iya. Bunda Saudah hampir bercerai dengan Rasulullah. Alasannya apa? Bilang Rasulullah, saya kan sudah tidak bisa monopos itu 50 lebih monopos, mending cerai mi. Terus Rasulullah bilang tidak mau. Terus dia bilang, oh ya tapi alasannya oh ya bertahan Ki, karena dia mau saat dia meninggal dia statusnya istrinya Rasulullah karena Allah. Oh. Tetap dia temani.
Berarti 50-50 bisa berjalan saat kita dibimbing Allah. 80-20 perempuan yang lebih Bisa. tinggi bisa berjalan karena Allah. Dan itu bisa menikahi banyak perempuan yang lebih muda karena Allah juga. Berarti intinya nggak ada limitless gitu. Maksudnya Iya, nggak perlu di ini ya. sebenarnya cuman Eh, kesalahannya kita sebagai umatnya Rasulullah selanjutnya tuh adalah kayak udah ada contoh ya. Itu langsung contoh tiga-tiganya gitu ya. contoh Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya ada, lebih tua ada. Bu, bayangkan ditemani kok berapa iya. puluh tahun. Selanjutnya ditemani kok, ditemani terus dari umur, dari kehilangan cinta pertamamu, ditemani kok terus berdampingan. Berarti kayak Terus keresahan-keresahan atau dilema-dilema masalah jodoh atau pasangan ini udah ada dari dulu ya, udah ada kasih contoh real nyatanya gitu. ada riwayat. Udah Contoh ada kayak misal trial. dijodohkan ke perempuan. Sebenarnya jodohnya perempuan. Rasulullah saja pernah ditolak Oh, menikah iya. nih, tapi belum dia gauli. Tapi Hmm. pasnya mau digauli, perempuan itu bilang Hmm. apa? Kalau tidak salah itu salah, kayaknya salah mengutip kak istilahnya, tapi Hmm. kurang lebih begini Iya, bahwa eh, Allah melarangku untuk sama kamu Rasulullah. Rasulullah Hmm. langsung mundur karena Rasulullah menghargai Allah. Sudah. Jadi perempuan itu berhak menolak. Dan pas Rasulullah ditolak pun Rasulullah mundur, mundur baik-baik, sopan. Udah kayak di Nggak ada, obsession. iya, nggak ada paksaan, nggak ada No pressure. pressure. Tapi pahami bahwa kalau kau muda, secara statistik banyak opsinya kalau muda. Rasulullah membuktikan. Iya. Tapi kalau kau setara, stay kok lama. Satu-satunya itu tuh tiga istri pertamanya Rasulullah, satu karena meninggal, Hmm. sisanya itu sisanya itu sama terus sama Rasulullah. Tapi nanti setelah Aisyah baru mulai itu, Bunda Aisyah baru mulai itu, ada yang cerai, ada yang pergi nikah Hmm. lagi, ada yang tidak mau sama Rasulullah, yang lebih muda semua. Tapi Hmm. opsinya bisa banyak. Sementara ini dua opsi yang tidak tergantikan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mau ganti Saudah. Padahal dia yang mengajukan karena sudah menopos nih. Hmm. Dia bilang Aisyah saja yang jadi istrinya Rasulullah. Nah, Hadijah, Bunda Hadijah dari dari nolnya Nol Rasulullah nol. ditemani. Dia itu Makanya saya artinya kalau aku temani kok dari nol, nah itu bukti nyatanya tuh, itu tuh ada kan biasa terbukti, kayak uh-uh. Ada kan apalagi di sosial kayak media misalkan tuh, iya kayaknya itu mau nu ada bawa ya. deh. Lanjut lanjut. Iya, iya, iya. Tadi aku bilang yang kayak misal eh, ada ini kan, ada kayak cewek atau perempuan yang temani cowoknya dari nol. Mm-mm. Nah pas cowoknya udah sukses, udah dapat jabatan, udah dapat kerjaan, udah dapat Mm-mm. misal lolos ini. Mm-mm. Nah nanti misal si cowoknya ini jauh, kayak misal ada yang kurang ajar, ada yang tetap setia, Mm-mm. ada yang nah itu kan ada yang lupa diri, nih cowoknya yang Iya. lupa diri, nggak tidak terima kasih ke ceweknya yang udah temanin support dari bawah gitu. Karena Mm-mm. mungkin kadang ini biasa case-nya di cowok begitu, kalau di cewek jarang. Nah ini biasa yang Ah, cowok lupa diri gitu, kayak eh, bisa pilih yang lain, nah kau tuh tetap di bawah. Nah ini apa ya maksudku, ketimpangan. karena dia lihat ceweknya masih di nol nih, Mm-mm. sedangkan cowoknya udah di atas tuh, udah di atas. Nah kasihan ceweknya, kayak bisa tinggal cut ini yang nol ini, yang cewek yang temani nikah dari nol bisa cari cewek yang lain gitu, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang Iya, lebih setara. Ini kasus-kasus begitu banyak sih sebenarnya yang terjadi kuliah terlalu tuh. banyak, Nah terlalu banyak, terlalu terlalu banyak. banyak. Ini kan kebanyakan di sisi cowok ya. Mm-mm. Nah ini kan padahal kalau dilihat dari tadi, misal dari
sejarah atau dari nabi gitu sudah ada kayak Contoh contohnya. Nah, bagusnya. harusnya kan contoh bagusnya harusnya kan tidak gitu ya. Kalau dia Betul. benar-benar toladan nama nabi, ada belajar agama gitu, harusnya paham sih yang kayak gitu-gitu. Harusnya dia tahu sebenarnya, Pak. Iya. Mm-mm. Nah, itu diharapkan laki-laki dan perempuan itu eh, paham begitu ya, kondisinya. Tapi perempuan itu sama juga sebenarnya begitu, perempuan dan laki-laki apalagi di usia tak. Kita laki-laki belum pikir di ini istilahnya, belum pikir di tes, belum pikir di umur paling sukses tak ini Padil. Kita kan contoh contoh lihat bapakmu, lihat ommu, lihat kakak sepupumu. Umur-umur suksesnya itu pasti paling suksesnya dalam hidupnya mungkin 30-an ke atas, hampir 40. Iya. Pasti ada titik sukses, sukses tertingginya. Belum pikir diuji kita di situ. Sementara perempuan lagi diuji sekarang. Iya. Lagi Nah, diuji iya. karena mereka umur 27, 29 itu Nah, prime-nya begitu. iya. Mereka mereka yang paling dicari begitu. Dulu Dari kan start dulu awal dia dulu kan agak 25, beda. sekarang 27, 29. Mm, Nah, itu mereka lagi paling tinggi-tingginya lah istilahnya, lagi menanjak puncak ini ceritanya. Tapi iya, iya, lepas iya. 30 mulai kena reality check. Hmm, Akhirnya mereka jadi lebih egaliter, lebih mau menerima timbal balik. menerima. Sekarang kan lagi di Hmm, puncak. Tapi iya, kau iya, iya. dan saya, Kita, iya, kita kita. kalau nanti di Oh, umur istilahnya 35 atau iya, 37, iya. perkuat imanmu. Apalagi kalau sudah punya pasangan, perkuat imanmu. Karena kau akan di puncak. Perempuan Iya, akan iya. lihat kok, luar biasa ini laki-laki. Hmm, hmm, hmm. Dan kau kayaknya bisa nambah deh. Nah, kayak gitu biasanya yang Hmm. terjadi. Tapi nyadar kok imanmu Iya. kuat. Hadijah Hmm, ditemani sama Rasulullah. Begitu tak? hmm, Nah, hmm. sampai wafat Hadijah baru mau menikah Rasulullah. Istri pertamanya Rasulullah. Makanya kita juga memperlakukan monogami seperti itu. Kayaknya Saudah deh ya bolehkan ke Rasulullah menikah sama Aisyah. Udah Saudah. Tapi nggak tahu ya. Udah terlalu ku Iya. baca panjang ki konteks sejarahnya. Cuman Kita menyadari bukan bahwa kita bukan juga ahli hadis, bukan juga. apa ki IT ki Pak, IT literally kita bikin web, ini dua benda ini web, dua benda ini web. Belum tahu detailnya. Tidak ditarik detailnya. Jadi itu aku pelajari juga dalam cari jodoh begitu. Dalam kita juga nanti konten begitu, kita pakai taruhan-taruhan kecil, kita pakai prinsip 80-20, ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas begitu. Kalau Hmm, kalau saya pribadi mungkin ku kasih begini Ki Fadel. 20-20-nya atau 10-nya lah di OBBK hmm, Ki begini. 20-10-nya di OBBK. Jangan sampai 80-nya. 80 kita di dunia nyata, di dunia kerja tak, yang dimana kita harus kerja di situ. Di situ kita dapat penghasilan uang, di situ kita bisa hidupi, nafkahi keluarga-keluarga tak yang butuh, atau keluarga tak cuma dirita ternyata. keluarga tak. Tak. Maksudnya ini Nah, bapak ibu tuh, maksudnya iya adek. cocok. Adik. Belum lagi berkeluarga anjay. Disclaimer. Si paling si, Disclaimer. si Saking paling maunya yang sudah dibilang single. si paling sudah berkeluarga nih. Aslinya begitu istilahnya, bahwa kita fokus on reality, tapi kita sisakan taruhan kecil ini di konten kita, di podcast kita begitu. Cuman Arpri kayaknya kemarin full full all out ki konten Iya. kita, mau sekali full out, nah pakai ki AI begitu, rajin ki bikin post, akhirnya kebakar ki Juga mungkin. 80-nya. Ya kayaknya Mae deh kebakar ke 80-nya. Jadi habis ke energinya, sementara saya dan kau kita main di 20 terus. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Yudis juga pakai 20-nya Yudis, tapi kan Iya, kapasitasnya Yudis juga beda tuh karena dia Nasus Home. iya. Tuh, jadi beda kapasitasnya. Jadi dia dia selalu pakai 20-nya dengan meramaikan grup. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalau kita ngonten, kita fokus aja di 20-nya. Jadi ndak Iya, usah full 80. betul.
Oh, sampai kayak sinematik Malaka. Yakin kayak itu bahkan sinematik Malaka pun mereka nggak pakai 80-nya. Mereka pakai Iya, 20-nya. Cuman karena kapasitasnya mereka tinggi, kualitasnya sudah iya, melejit, jadi 20-nya itu segitu. iya, cuk, ngeri sih. Makanya. Nah, itu 80-nya mereka pakai kalau nggak salah bangun sekolah ya, bangun Betul, universitas. betul. Nah, mereka mereka mau fokus begitu. Kadang ada tugas-tugas ilahi yang harus dipenuhi juga. Iya. Tapi itu tugas ilahi belakangan. Kita kan masih survive. Bukan tugas ilahi kita bertahan hidup. Iya betul itu kita. Fokus ini dulu ya guys ya. Kenapa dah? Ini tiga sisi gelap power law yang kanan ini tak. Oke. Nah, kasih besar ki, anu nah. Nah, itu kayak survivorship bias yang dibahas kemarin, begitu tak? Kadang kita Mm. terlalu melihat pemenang dan ditauki kegagalannya di bawah. Kayak Warren Buffett dibilang, oh 65 sukses miten. Tapi dia kita Warren Buffett kemarin. Istrinya cerai kah tidak? Begitu, anak-anak masih ada saya, bapaknya tidak. Nah, Uh-uh. siapa itu yang begitu juga? Pokoknya banyak kasus begitu. Bahwa banyak-banyak mengira kegagalan di bawah kurvet. Makanya itu mungkin tetap ki nanti akan ubah gitu 80 tak kemana ke keluarga tak misal Betul. karena ndak mungkin mau nubiarkan nu tinggal Iya. istrimu anakmu jadi fatherless hanya karena kekayaan tak. Iya. Nah itu tapi kalau kekayaanmu yang nu kasih 20 dan malah bertumbuh eksponensial besar dan keluargamu 80 bertahan itu juga hal yang bagus tak. Inequality moral tak distribusi timpang ekstrim ini membuat kita istilahnya ada empati lah secara sosial. Kayak dilihat Betul. ke fenomena tuh kayak, Betul. Uh-uh. oh paham jak cara kerjanya ini fenomena Iya. begitu. Jadi ndak empatis ki dirasa, we. Hilang ki empati Betul kita, ya. ndak bermoral ki. Kayak- Kalau dipikir ki Iya sih isunya kayak perempuan tuh, lah ini 20 nih kayak gitu gitu. Cacing cacing banget. kita kayak nge-rebelin sesuatu itu kayak Contoh, ngelihat fenomena atau gimana kayak tuh aku bilang tadi itu. contoh pemimpin negara berpidato di depan ini itu terus ngomong nih, 80 terus lu ya. bilang berapa yang dia pakai kodong kenapa bisa oh karena kemarin mau imbang tuh 50 berapa 58 Iya. Anjir. Dia suka angka 8 ya. Oh, that's why. Kenapa Prabowo suka angka 8? Ada 58, ada 80. Oh, ketawa Mi. kalau bisa 80 itu kemarin 80 Cuman bisa 58 yang berarti ada 8 8-nya aja ya. yang penting ada lupa di belakang Iya, Prabowo suka angka 8 ya. maksudnya lu paham kita tindakan tidak bermoralnya tapi tetap kok bermain di peran moral yang baik tidak bisa kau main di peran moral yang buruk karena biar bagaimanapun orang baik itu yang bertahan hidup orang Hmm. buruk itu begini orang baik Hmm. dan benar itu bertahan hidup orang baik Betul. toh mati Betul. orang benar Mati. toh Tok. diculik dihakimi di pengadilan tuduhan UITE Iya lagi. jadi harus baik dan benar Mm-mm. nah itu jadi baru ini kalau salah pengaplikasian bahaya pak jadi misal Betul. kayak ruang kelas mau nu perlakukan kayak power law distribution yang 30 orang di siswanya mau kira begitu ki bentuknya tidak karena dia itu mungkin distribusi normal distribusi standar yang naik begitu kurva bell toh. Jadi ada si pintar ada si bodoh di tengah-tengahnya itu kelasnya itu toh. Mm-mm. Orang anak-anak di kelasnya. Nah, memaksa sistem jaminan stabil menggunakan variabel eksponensial. Jangkau yang stabil, nah contoh kayak kesehatan atau batas umur manusia tuh. Sekarang kan masih terbatas umur manusia tidak bertambah eksponensial besar ki. Jadi pahami bahwa oh umurku kayaknya rata-rata orang Indonesia oh sekitar 80 begitu tuh. Jadi paham kok Mm. oh ini time limit kok begitu. Jadi tetap ki ada distribusi normal atau log normal namanya
aksi nyata hari ini. Nah, itu lakukan kita taruhan cerdas, terkalkulasi. Buka ki saham, kasih masuk ke 16.000. Berapa sekarang dolar? 18.000 kayaknya. 18, kasih masuk ke 18.000, baru kasih masuk ke $1. Jangko, jangko di instrumen ini, makanya kenapa terkalkulasi supaya jangko di instrumen Indonesia merah semua kiwe, merah semua, dan tetap itu di mana mana merah. Mending cari kok di luar, Nvidia kah, yang AI, Nvidia kah, Apple kah, begitu tuh, yang pokoknya yang AI, sama perusahaan Cina yang bermain di baterai, mau itu baterai laptop, HP, apalagi tuh, TV, sama mobil listrik, motor listrik. Tuh, itu yang kayak gitu. Itu dua itu, AI dan baterai gitu. Kalau AI kan kayak istilahnya pegang semikonduktor sama apa lagi namanya, sama silika. Kalau ini kan satu pegang baterai, Cina. Jadi di situ mau ke saja kalau kalau bisa. Makanya di situ tertulis terkalkulasi, taruhan cerdas terkalkulasi. Tapi jago dengar gitu. Iya, iya. Timothy Ronald. jago alin bodoh. Eh, Kayaknya itu alin itu pembodohan deh, pembodohan tertinggi. iya. Terus bangun bangun portofolio, nggak usah digital, tapi bangun portofolio lah istilahnya. Bangun portofolio, banyak-banyaknya portofolio, kayak sampingan-sampingan kini begini podcast ini ya termasuk portofolio. Kita Betul. ngebahas begini tuh. Sama terakhir, posisikan di pusat jaringan. Walaupun kita istilahnya online dan daring, kita bisa kumpul-kumpul di Betul. grup Discord-nya siapa begitu, atau kita join komen-komen begitu, kita sering DM artis walaupun tidak dibalas, kita secara online begitu. Apa tuh tiba-tiba Komen-komen. dapat kayak panggilan tuh, bilang sini kok, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Posisikan di pusat jaringan. Tapi kalau bisa, kenapa aku main dulu kok? Apa cek? Merah itu minggu aku. Lanjut. Posisikan di pusat jaringan. Jadi kalau misalnya mau kok kayak belajar bahasa Jepang tuh, kalau bisa kumpul kok sama orang-orang yang antara belajar bahasa Jepang atau bisa bahasa Jepang. Nah, Betul. kayak gitu. Posisikan di pusat jaringan. Contoh tuh. Nah, contoh. Tiba-tiba baru ku tahu lagi. Kan kuliah merahnya tuh bilang, marah-marah gitu aling gue panik. Terus gue pencet. Kayak gini tuh, misal kayak taruhan ki lagi, berubah ki lagi tuh. Opsi ketujuh, tadi kan yang ketiga, yang menang. Opsi ketujuh yang menguntungkan. Tapi ini lama lah, istilahnya exponential grow-nya. Ternyata kayak gini lagi. Cari jodoh itu susah. Nah, kayak gini untung rugi begitu. Ini kayaknya mau ku Betul revisi lah. nih deh soal ratanya ini. Walaupun memang itu 50-50 berat ya. Kayak Bunda Saudah begitu tuh menikah sama Rasulullah. Salah satu isu yang paling menyulitkannya juga itu hampir cerai gitu, dibandingkan sama Bunda Khadijah sama Bunda Aisyah yang udah sampai begitu banget. Kan Bunda Aisyah yang Iya. terkenal ceritanya apa? Cemburu. Romantis toh? Bukan. Cemburu. Iya. Cemburu-cemburu kayak betul-betul Iya, iya, iya. cinta-cinta romansa masa muda, Romans, cemburu, iya, mau iya. dimanja apa dan lain-lain dikasih. Cuman romansanya itu kita terlalu meromantisasi kurasa Bunda Aisyah. Mungkin kita harus meromantisasi Bunda Khadijah sama Bunda Saudah. Bunda juga. Gitu. Karena kalau Bunda Aisyah saja mau diromantisasi, betul-betul kita akan jadi society yang patriarki. Saya bingung di mana ki sebenarnya. Di mana patriarkinya sebenarnya Islam? Di mana patriarkinya Indonesia? Karena sebenarnya Indonesia ada patriarki. Kita tuh apa? Kita itu leluhur pak, mama bapak sama-sama kerja di kebun, technically. Tapi entah kenapa jadi patriarki ki. Tidak tahu, saya tidak paham. Rasulullah saya tidak patriarki. Karena mungkin dulu ya, pas zaman-zaman itu kan pas zaman-zaman perang atau yang mengandalkan fisik, strength gitu tuh kan mungkin ya. Karena kan
laki-laki sangat dibutuhkan untuk maju medan perang, Iya, maju untuk berburu pakai kekuatan. Nah, itu mungkin di situ awalnya, karena mungkin sekarang kan masanya udah beda kan, udah bukan kayak perang-perang atau berburu. Sekarang kan harusnya. masa-masa digital gitu. Harusnya sudah waktunya sih perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini kayaknya sudah nanti hilang stigma-stigma patriarki itu kayaknya ya. Saya Mungkin ya. berharap Karena ya, kan karena mereka menganggap pahlawan-pahlawan perempuan itu tetap follow patriarki. Saya jujur heran sekali itu dengan paham begitu. Karena bahkan pas mau bilang era perang, era Kartini, Cut Nyadin, iya, iya sih. maju, satu maju dengan Tetap ada ya. bukunya sampai di penjara, satu maju Iya. dengan parangnya. Orangnya tetap Bahwa aja ya. ada loh tetap maju pejuang-pejuang perempuan, tapi cuma dinilai sebagai perempuan yang kuat, tapi tetap mau beri diayomi. No, kau juga harus mengayomi, harus menerima bahwa kau punya potensi untuk mengayomi. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya cinta itu bukan bukan begitu, bukan sebuah hal yang sulit, tapi dipersulit oleh masalah sosial. Kira-kira kita ini apa ya? Kira-kira Fadil, kira-kira Nah, berapa persen kemungkinan cerai? Tergantung pasangan tak sih? Justru pasangan tak yang menentukan, das. Bukan kita di betul sini. lagi, Tuh, betul lagi. Ya lagi. Kita kan kayak orang-orang kau sama saya kan kayak kayak gimana ya? kayak kayaknya kayaknya aman Kayak Jinda sih coba. konflik-konflik itu kayak malas ngeperpanjang atau malas Mas dipanjang-panjangin panjangkan atau masalah. dibakar-bakar. Kalau ada masalah ya Ya, kita cari ininya sama-sama jalan kompromi. Mungkin tengahnya. kita orang iya centranya kita orang yang kayak gitu. Kadang kan kita gitu ya mikirnya. Cuman yang satu pasangan gitu yang lain cewek. Kadang itu tidak bisa gitu. Kita tangkap bisa karena main selalu berkutat sama perasaan atau terlalu emosional Terlalu emosional. bagaimana betul Hmm. kan kadang gitu ya kalau misalnya emosional di atas logika nih nggak aduh Emosional di atas susah. logik, betul lagi. Heeh. Emosional di Susah atas sih. logik tuh. Betul, Heeh. paham kok? Emosional di atas logik. Iya, Kan ada bukunya karena emosional. emosional di atas logik tuh kan rata-rata di ceweknya tuh main di situ dia kan. Nah, Kan baca kak susah. bukunya Emotional Intelligence. Iya. Ada istilahnya Emotional Intelligence. Masalahnya tuh orang yang tinggi emotional intelligence-nya tidak begitu, tidak emosional, malah sebaliknya, Oke. pandai kontrol emosi begitu ya. Mm. Mereka sejalan ke sama logik, jadi orang yang Ya, dibilang emosional itu tidak tinggi emotional intelligence ya guys, should betul. understand that. Itu namanya itu kan namanya juga emotional intelligence kan. Jadi Kecerdasan harusnya bisa emosional dia kontrol. bisa dia kelola baik begitu tuh. Emotional intelligence itu bukan tentang bagaimana caraku baca emosinya lawan bicaraku, no. Bukan. Cara membaca emosimu, bagaimana cara kontrol emosimu, cara bernafas, cara menghadapi kalau ada masalah, kalau sesama manusia cara menghadapi, caramu, cara diri kita masing-masing, bukan cara yang di depanmu. Nah, di depan No, bukan mendikte emosional orang bukan. betul. Nah, that's what happen when you don't educate. Saya lebih suka, bukan ku bilang baca buku. Saya tidak terlalu suka istilah itu. Saya lebih suka istilah literasi. Karena Literasi. Oke. literasi itu bisa pakai video, bisa pakai audio, bisa pakai bacaan, bisa pakai praktik simulasi, bisa langsung dilihat di Oh iya. dunia nyata, atau bisa langsung didengar dari pengalamannya orang terdahulu begitu toh, atau orang yang masih belia, agen alfa yang asbun itu toh. Literasi itu sebenarnya, kita berliterasi, lebih baik Iya. berliterasi daripada sekedar Kalau membaca. baca buku itu kayak gimana ya? Kayak terlalu Konsumtif ki kesannya istilahnya ya toh. Makanya dibanding berliterasi ya. Beda ya literasi namanya. itu Beda kayak literasi intensi pendekatannya ya. itu kita berliterasi bahwa kita ada komprehensi di dalamnya. Nonton video, tidak apa-apa aja pakai AI kalau mau di Iya. agak gampang tuh, tapi
jako buka ko video nu tekan ki AI-nya nu baca keluar kok udah begitu. Jadi buka ko nu baca AI-nya nu cari ki apa yang sebenarnya mau ku cari di video ini. Nu buka ki nu klik ki kan ada poin-poinnya tadi tuh. Biasa tuh. Tang nu klik ki di situ, masuk kok di bagian tengahnya, nu dengar ki sampai selesai, nu cari yang nu cari baru oh segini sih kayaknya cukup sesuatu yang ku mau. Nah, lepas mi keluar mi, akhirnya nu dapat mi yang nu mau. Tapi kalau mau komprehensinya, kadang ada orang yang komprehensinya mau penuh, dia nonton sampai habis, silahkan, bisa bagus juga. Baru dia menyimpulkan, baru dia baca AI. Saya tuh kadang dua-duanya. Jadi kadang buka video, kalau sedikit waktuku langsung tanya AI tuh di YouTube tuh. Baru ku cari apa yang ku cari, baru ku nonton sampai detiknya, sampai selesai. Oh ya, aku dapat mie yang ku mau. Kalau enggak aku cari lagi, aku dapat mie yang ku mau, baru keluar. Tapi kalau ada waktuku dan kurasa topiknya menarik, tuh, ku nonton sampai selesai. Sudah ku nonton sampai selesai, baru ku baca di AI. Teng, oh apa tadi? Poin-poinnya siapa tahu saya yang salah menyimpulkan. Begitu. Berapa mini topik? 3 mini dibahas. Podcast satu setengah jam ya. 1,5 jam? Betul. Gokil sih. Enggak di launchnya ya. Gak tau kalau di recordmu. Oh. Ini tidak terrecord, Ki. Di Hah? Tidak bercanda. Enggak kan? Terrecord. Enggak. Anjir. Ya sih. Kalau di record enggak apa-apa tuh, cuman kayak agak kesel di atas nih. Iya, maksud saya. Kan awalnya kita mau buat konten ya. Tapi sudah ada nanti di-upload di YouTube-nya gitu. Oke. Dari mana? Penutupan, Ki. Penutupan sebelum saya hit stop record. Jadi apa 3 poin yang pertama yang kita jelaskan tuh singkatnya. Pertama kayak kita nanti mau bikin konten, kita mau lakukan taruhan-taruhan kecil saja, kita pakai prinsip utamakan kehidupan utama dan ini sampingan, tapi kita sampingan yang terkalkulasi. Iya, Terus kedua, kita kan lover boy istilahnya, kita sangat-sangat mau sekali Ki dirasa juga punya pasangan, bahwa ternyata prinsipnya seperti ini. Ada temuan baru dari melihat istri-istri Rasulullah, ibunda-ibunda kita. Terus yang ketiga tadi apa itu tadi ketiga YouTube tentang AI, pemanfaatannya ini tuh literasi itu tidak harus membaca buku tuh, atau baca buku itu tidak langsung jadi literasi. Video atau hal-hal konsumsi lainnya, kalau kita taruh komprehensi dan pemahaman di situ, itu sudah literasi namanya, bahkan jika dibantu oleh AI tuh sebenarnya. Oke. Fadil penutup. Oke. Ini amazing ya, sebagai podcast awal ya, kayak daging banget. Full daging. Karena orang-orang yang tadi tuh gokil sih, orang yang kau itu termasuk kau sih, saya cuma bantu memorianya doang. Kau saya tim hore ji. Nah kau tuh tadi wow gokil sih. Next Fadil yang jadi pembawa topik pembicara. Insyaallah. Iya. Tapi saya lebih suka sebagai moderator atau sebagai bagus. operator ya. Iya. Narasumber ini. Yang penanya-nanya gitu. Iya, saya cuma tim penanya, tim moderator. Nah, di situ baru tuh terkumpul ilmu-ilmunya dari materi yang kau bawakan gitu masuk gitu. Nah, kalau udah lengkap nih, udah bagus, nah baru tuh presentasi. Dikat-kat begitu ya. Dikat-kat. Gokil sih. Kalau Oke, mantap. Jujur, kayak saya tuh, misalnya ini meskipun ada orang ya. Gak ada audiens lain tuh, tapi asik gitu. Tidak ada audiens, tidak ada orang. Asik nih cuy. Bapakku kita di sebagian ada masuk. Dan aku suka Ji, ngerti kok. Meskipun tadi materimu mungkin kayak baru ku baca, baru kak lihat gitu, biar kak temukan gitu. Cuman asik Ji pembawaanmu, materinya juga nggak terlalu susah Jiku pahami gitu, kayak mungkin orang-orang awam yang lihat tuh bagus nih, kayak ilmu nih kayak gitu. Nah makanya orang-orang kayak
kayak kau ini misal punya pengetahuan atau bacaan-bacaan literatur yang bagus, literasi yang Iya. bagus gitu. Nah, itu bagus kita ini share-share. Eh, Nah, saya sekalian kita buat konten, nah sekalian hmm. juga saya belajar. Iya kok Gitu. lumayan lah gitu ya. Kalau sesi ini mungkin nanti ada namanya sesinya. Saya niatnya mungkin ke depannya kalau saya yang jadi moderator, saya yang jadi penanya Hmm, begitu, mau Kak iya. undang teman-temanku dari Soshum dalam membahas Betul. hal-hal Banyak. politik, hal-hal sosial toh. Betul. Kan teman Betul. sama anak HI, toh, anak ilmu politik. Eh, Saya juga teman sama anak mungkin gitu. ESOS, kesejahteraan Iya. sosial. Lumayan lah. Bagus kalau misal kayak penanyanya ada dua kan kayak di Malanga kan. Satu Iya. yang iya kan? Iya gitu. Jadi kayak bukan hanya kau gitu yang berinteraksi, bukan hanya kau yang bikin suasana cair atau gimana Iya, gitu. Caca. Cuman Caca. ada juga orang-orang yang lain gitu. Jadi kalau Iya. kalau misal satu speaker satu moderator itu kan Iya. terlalu gimana ya? Kayak Mm. terlalu monoton Iya, istilahnya. betul. Bagus Hmm, Ki, undang nanti juga anak-anak OBBK betul. Ori, begitu ya. Iya, Bukan boleh. obbk.com. Kita nanti undang anak Ya, OBBK Ori, kayak kita Fata Fata. Kalau atau mungkin bahas Dape. IT, Mbak. Iya. Nanti saya mungkin tidak masuk ke kalau di IT. Mungkin kau sama Arpri begitu kan? Sama Fata. Mm, Bertiga Fata jadi mm. narasumber. Ya intinya Kita jangan satu dah. Jangan satu karena kalau satu itu ini kurang. iya begitu ya. Kalaupun Nah, ya dia nggak bisa, berimbang. nah kau Nah, saja gitu. nah kita bisa lempar-lempar begitu. Siapa lagi? Iya. Eza. Kalau mau kita bahas Heeh. Eza dan Yudis, wah itu bisa bisa. Tapi anggota tersebut bisa apa lagi terus? Bisa bahas makanan, kita bisa bahas istilah masakan, kita juga bisa bahas Mm, diet, kita bahas mm. kesehatan begitu. Betul. Eh, kita coba Sama-sama. coba tanya-tanya juga Banyak sih. Banyak sih yang teman-teman. bisa dibahas. Bayangkan tadi IT. Tadi Mm-mm. Yudis sama Maesa ada gym, ada food, Mm. lah health. Coba Banyak sih sebenarnya. Bisa sih. bintang tamu juga bisa kayak kita toh bapakmu dosen, bapakku dosen, kita undang dosen-dosen. Itu nanti ya. Yo, Bapak. Nanti ya. Karena sisi ini tidak ada di bapaknya gitu. Sisiku, misalkan saya sisiku tidak kelihatan kayak di bapakku gitu. Dan dia ke bapakku itu terus serius atau terlalu mana. Nah, kalau tiba-tiba bapak atau orang tua kan agak gimana, agak canggung. Agak canggung Beda. ya. Astaga. Hal-hal random Suka sih. tiba-tiba btw buat teman-teman siapa tahu mau Atomic Habits begitu tuh mau baca Atomic Habits bagus sekali kalau untuk dibaca ini Atomic Ini masih Habits korekor kah? masih lah belum Oh, belum oke, oke, penutup oke. kutunggu kok menutup bahwa Oh, bagus iya. kini Atomic Habits bahwa perubahan-perubahan kecil itu bisa memberi perubahan besar tapi Hmm, tidak langsung instan tidak bisa. oke, oke, oke. Mungkin gitu ya. Untuk sekarang kan kayak lumayan panjang itu. Jadi mungkin supaya nggak terlalu panjang juga. Nah, Tadi itu sudah materi-materi yang sudah kau sampaikan Mi. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan itu bisa langsung paham gitu. iya Kayak tadi bisa tiga intinya itu memberi oke lah. Kayak tadi tiga intinya masalah konten, masalah literasi konten, sama masalah yang lain itu. literasi, sama perjodohan. Kita Perjodohan, ya, ya baik bisa-bisa. masalah jodoh. Tapi ini semua diatur oleh power laut, tenang. Tuh, kuliah beda itu anu tuh sambil kau tutup itu. Kuliah dulu siapa tahu gosong gorenganku. Oke. Nah, kalau gitu toh kan tadi power power law itu ternyata bisa banyak implementasinya gitu. Bisa di jodoh, bisa di karir, bisa di konten, bisa di pekerjaan. Banyak sih sebenarnya. Itu kan masalah ininya ya, masalah teorinya doang ya. Nanti implementasinya bisa ke banyak-banyak bidang gitu, ke banyak-banyak ke banyak-banyak section hidup. Hmm. Betul Kayaknya sih. Nah, kayaknya kurang masak ada sih atau pasmi ini apa kurang di itu, weh? ayam Apa ayam. itu? Heeh. Ayam. Coba ini pencet. Hah? Siapa Oh, tahu di pencet. luarnya doang ini. Iya sih Matang, keras mi tapi sih dalamnya keras enggak. keras 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 mi juga Batu. bawahnya. Masa dia kita
makan malam sambil menutup hari ini. Jadi, Iya. Oke, Oke. karena waktu Ari sudah sudah mau menunjuk. makan. Iya, waktu kita harus mau makan. Nah, kita akhiri sesi podcast hari ini. Mudah-mudahan teman-teman atau yang lain dapat insight yang cukup lah gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!